yang terhormat rekan-rekan saya, untuk Krisna Pratiwi sebagai narasumber yang kedua, kemudian ada Satria Aryansyah sebagai penanggap aktif, lalu ada Noval Bahri sebagai penanggap aktif, kemudian ada Fauzan Mufli sebagai penanggap aktif, dan saya sendiri, Daun Putih, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam acara diskusi kita dengan tema sudah mampukah negara memaksimalkan konsep welfare state, perbandingan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan antara masyarakat kota dengan masyarakat daerah terpelosok dalam aspek tingkat pendidikan perempuan. Baik Ibu, sebelum itu saya izin untuk membacakan latar belakang dari Ibu Husnul Maria, yang mana beliau adalah dosen tetap Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia sejak tahun 1982 hingga sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Center for Election and Political Party Visit di Universitas Indonesia. Serta Ibu Husnul Maria ini dikenal juga sebagai salah seorang aktivis yang sangat gigih memperjuangkan hak perempuan, khususnya perempuan Indonesia. Ibu Maria ini juga dikatakan telah memulai perjuangannya pada saat aktif tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Berdasarkan tema kita mengenai pendidikan perempuan ini, sudah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu proses transformasi pembangunan yang mendasar dan memegang peranan penting dalam gerakan pembangunan. Namun kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini menunjukkan kualitas yang rendah dan karakteristik yang tidak merata, serta adanya ketimpangan pendidikan dan kesenjangan gender disebabkan oleh alasan-alasan tertentu yang disebut determinan ketidaksetaraan. Dengan begitu, untuk diskusi kali ini muncullah pertanyaan dari kami mengenai bagaimana dengan kondisi saat ini saat kita berdampingan dengan konsep welfare state yang menjadi landasan setiap lembaga di Republik ini, terutama dalam hal kesejahteraan, keadilan sosial, serta kesetaraan terhadap perempuan, baik itu dalam lingkup masyarakat kota bahkan daerah terpelosok. Dengan begitu, kami ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Husnul mengenai hal ini. Untuk Ibu Husnul Maria, dipersilahkan. Oke, silakan didiskusikan. Seperti yang tadi dijelaskan ya Bu ya, bahwa esensi negara itu membawa kesejahteraan, standar minimum pendapatan yang dilindungi pemerintah, gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan dijamin untuk setiap warga negara dan sebagai hak apolitis, bukan amal. Dan saya juga ingin agak nyinggung ke topik yang sebelumnya sudah disampaikan ya Bu ya, mengenai tadi perempuan, bahwa ini kalau misalnya secara data aja, perempuan-perempuan dari desa Tugurejo itu kebanyakan wanitanya dan ibu-ibu di sana hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar saja gitu. Bahkan banyak juga yang tidak merasakan pendidikan sama sekali. Dan ini juga berdampak kepada kualitas bahkan untuk sumber daya ke depannya gitu Bu untuk anak-anaknya. Nah, menurut Ibu ini kan terdapat kesenjangan juga ya Bu ya antara seperti masyarakat desa tersebut dan beda sekali sama masyarakat kota, perempuan masyarakat kota gitu yang memiliki pemikiran agar mempersiapkannya pendidikan lebih maju gitu. Nah, menurut Ibu langkah-langkah yang agar tidak terjadi lingkaran usang gitu, maksudnya kayak gimana caranya agar doktrin seperti ini bisa berhenti gitu secepatnya, karena jika terus dibiarkan mungkin akan tetap seperti itu. Jadi agar kita bisa menyamaratakan dan membuat keadilan di antara masyarakat desa dan kota, khususnya perempuan dalam pendidikan gitu. Kamu tahu Indonesia rata-rata pendidikannya apa? Seingat saya itu pernah baca sih Bu, SMP atau SD sekitar situ. Indonesia rata-rata pendidikan tuh SMP kelas 2 semester 1. Jadi cuma 7,5 tahun. Itu rata-rata pendidikan di Indonesia. Makanya kadang-kadang saya bilang, oh iya kita harus pemilu pakai
e-voting soteulu. Satu, wilayah Indonesia itu seperti apa? Anda paham nggak Indonesia itu kepulauan-kepulauan dan sebagainya. Yang kedua, kalau pendidikannya SMP kelas 2 semester 1, bahkan banyak yang tadi dikatakan cuma SD, gimana? Mau paham? Yang ketiga, sistem pemilunya, sistem partainya proporsional dengan banyak partai, emang gampang. Oh, kita kan punya ATM. Siapa yang punya ATM? Berapa jumlah ATM? Oh, berapa? Oh iya, kita punya HP. Siapa yang punya HP? Saya kasih tahu ya, di NTT nih, seluruh provinsi NTT, akses anak-anak bisa daring itu cuma 5%. Di Kalimantan ini, seluruh Kalimantan, akses daring itu 9%. Jadi terus gimana dengan pandemi ini? Makanya itu yang Menteri Pendidikan Anda tuh. Paham nggak dengan masyarakat ini? Jadi kita ini bukan driver ojol. Ya, dipikirnya kalau Anda sudah jadi direktur driver ojol, sukses melaksanakan membuka lapangan kerja. Enggak. Anda nggak berpikir ya driver ojol itu nggak punya masa depan sebetulnya dalam konteks itu. Sebagai pekerja tetap ya dalam konteks ini. Anda tahu nggak setiap hari di RSCM itu ada yang mati driver ojolnya? Anak saya waktu di FK di bagian yang bagian orang mati itu setiap hari 2-1 kayak gitu dari FKUI. Kemarin saya tanya juga yang satunya lagi, gimana kamu sudah belum mah, nanti modul berikutnya baru masuk ke ini. Itu baru satu rumah sakit RSCM. Mati adalah dalam konteks ini karena ajal. Tapi driver model seperti transportasi publik seperti ojol itu membuktikan bahwa negara tidak mampu yang namanya melayani masyarakat. Nah, jadi kalau Anda mau melihat pusat daerah yang kayak gitu-gitu, Anda lihatnya gini, pulau-pulau besar yang pembangunannya sudah mulai merata, pulau besar yang pembangunan belum merata, pulau-pulau kecil yang pembangunannya relatif bagus, dan pulau-pulau kecil yang pembangunannya tidak bagus. Untuk dia ke rumah sakit aja, ya, dia harus melewati berapa pulau. Makanya Muhammadiyah bikin yang namanya kapal rumah sakit. Waktu itu ada 16 kapal yang diserahkan di waktu kita ada rapat di Ambon. Ya, di Ambon presiden datang, dia juga lihat dalam konteks ini. Makanya waktu Muhammadiyah punya uang triliunan, itu utangnya BPJS saja berapa triliun itu ke Muhammadiyah pemerintah. Belum lagi urusan Muhammadiyah menyediakan 100 berapa rumah sakitnya yang untuk COVID-19. Nah, dana COVID-19 beda ini jalurnya. Itu rumah sakit di Lamongan itu direkturnya waktu chatting dengan saya, beda Bu, yang ini beda jalurnya, BPJS saja utangnya negara kepada BPJS itu triliunan, BPJS kepada Muhammadiyah itu triliunan, belum dikasih, belum dibayar. Jadi artinya apa? Giliran orang Islamnya didiskriminasi. Saya Pancasila, saya Bhinneka, sampai harus bikin penelitian Bappenasnya, gimana caranya? Saya kebetulan kayak gitu tuh ya, ada aja tangan Allah yang menunjukkan. Penelitinya menelpon saya, minta saya jadi reviewer. Saya tanya, oke, penelitiannya di mana? Provinsi apa aja? Dia sebutin A, B, C, D, Z. Oh, itu nanti hasil studimu yang paling tidak toleran Jakarta ya? Karena ada 411212. Yang paling toleran NTT ya? Siapanya apa itu peneliti? Kok ibu tahu sih? Belum dikasih. Pertanyaan saya cuma satu, siapa yang bayarin? Jadi caranya rezim ini, pada saat dia harus meminggirkan satu kelompok, sampai penelitian ilmiahnya pun dilakukan. Tapi saya ketawa aja, apa sih lu bikin kayak gitu? Emang lu ngerti apa? Giliran saya ketemu reviewer, 5 penelitinya, 3 non-muslim, saya tanya, kamu ngerti apa tentang Islam? Emang udah belajar? Yang Islam aja saya yakin juga nggak ngerti. Kenapa nggak dalam penelitian ini kamu panggil pendeta, yang namanya interfaith dialogue.
Nah, kenapa saya masuk ke situ? Karena yang ngurusin anak yatim di kampung-kampung, yang ngurusin TK itu model seperti Muhammadiyah. NU saya nggak tahu seberapa jauh, tapi kalau yang saya tahu karena saya di Muhammadiyah itu sampai tingkat ranting. Jadi kalau tadi negara tidak hadir, ternyata komunitas yang hadir. Dan itu kekuatan luar biasa di Indonesia. Makanya dalam penelitian internasional disebutkan selama pandemi rakyat Indonesia itu dianggap paling generous. Karena itu kita bikin program sayuran dan sebagainya ditaruh, silakan ambil secukupnya. Sayuran, beras, apa ditaruh di depan RT. Anda ngeliat nggak gerakan-gerakan seperti itu? Belum lagi gerakan Jumat Barokah. Hari ini kan Jumat Barokah. Yang seperti itu, ngasih makan, ngasih ini. Belum lagi rumah anak yatim piatu. Anda tinggal cek aja tadi gambar, itu Aisyah di salah satu. Rumah sakitnya di kampung saya, kecamatan saja punya 2 rumah sakit, satu tipe C dan tipe D. Artinya udah bagus. C dan D. Kecamatan. Muhammadiyah kecamatan. Dan sekarang lagi membangun pesantren, tapi entrepreneurs pesantren dalam konteks itu. Pakai nggak duit? Makanya lucu, si presiden ini datang ke Muhammadiyah, katanya, Muhammadiyah duitnya dari mana? Masa jadi presiden aja nggak tahu bahwa Muhammadiyah sebetulnya sudah lahir sebelum Indonesia lahir. NU juga demikian. Nah, yang dilakukan kan dipecah-pecah. Gimana NU berantem sama Muhammadiyah, NU dirangkul, Muhammadiyah enggak, NU dikasih duit, Muhammadiyah enggak, kan kayak gitu. Dan hati-hati, deradikalisasi itu sebetulnya proyek yang hanya untuk memecah belah orang Islam. Namanya counter-violent extremism. Itu kebijakan dari Washington yang kemudian programnya deradikalisasi. Sebelumnya 9/11 programnya War on Terror. Jadi kalau Anda belajar ilmu politik dengan yang kayak gitu-gitu, Anda pahami itu gimana global politics, gimana hegemoni yang ada, bagaimana pengerukan, hati-hati. Nah, jadi civil society-nya kita itu kuat sekali. Organisasi civil society itu. Nggak ada itu mau ngomong gereja kalah dengan Muhammadiyah, dengan NU. Kenapa Muhammadiyah itu sampai yang saya bilang sampai RT itu yang namanya yang bayarin guru sekolah taman kanak-kanak Muhammadiyah itu urunan itu bulanan, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang ini setiap bulan. Kemudian yang anak yatimnya dan sebagainya itu sudah dari dulu, udah dari sejak pembentukannya dulu. Makanya ketua Muhammadiyah dulu, ketua Aisyah yang perempuan, itu menjadi sekretaris di Kongres Perempuan. Sekretaris, wakil ketua. Sekretarisnya yang Siti Sukaptinah tadi, yang sekolah di Muhammadiyah itu tadi. Ya. Jadi masih umur 15 tahun, jadi bukan yang, wah ini Kongres Perempuan, dia masih 15 tahun itu waktu jadi, kalau nggak salah, waktu jadi ini. Terus kemudian Siti Sukaptinah menjadi anggota DPR dan anggota Badan Konstituante dari Masumi. Jadi kalau sekarang muslimatnya perempuan Masumi, ya sekarang diklaim, oh iya Siti Sukaptinah NU karena dia muslimat Masumi. Halo NU kayak gitu, jangan semua kalau muslimat itu dianggap muslimatnya NU. Enggak, kalau Khofifah muslimat NU. Ya, karena kalau sekarang Anda dari Partai Masyumi, dia ada muslimatnya, dari DDI yang Dewan Dakwah yang di Keramat itu ada muslimatnya. Enggak deh, wanita Islam kalau dia pakai namanya. Ya, Syarikat Islam Indonesia itu juga wanita Islam. Ya, Syarikat Dagang. Jadi perjuangan dari Hos Cokro Aminoto, Syarikat Dagang Islam dan sebagainya itu. Nah, itu harus dihargai. Karena mereka lah yang sebetulnya pemilik saham sah. Jadi kalau balik lagi tadi, oh iya desa dan kota. Ya sekarang tergantung. Expenditure, jadi dana kita lebih banyak lari kemana? Lari ke infrastruktur. Infrastruktur yang untung siapa? Investor Cina. Pegawainya siapa? TKA. Jadi Anda bisa bayangkan yang bangun tol itu, cek aja. Berapa itu membuka lapangan kerja orang Indonesia? Diimpor kok. Orang UB aja dari Cina. Ya. Tukang batuknya dari Cina. Anda cek aja. Tinggal nanti penelitian. Oh ada kok Bu. Ya tinggal cek aja berapa. Itu gara-gara kita
kita gara-gara banyak sekali yang namanya ya di Sulawesi Tengah, di Kolaka, di ini itu begitu. Tukang bikin teh itu udah diambil dari. Dan yang kedua lagi nanti kalau kita ngomongin kesejahteraan kan ini apa namanya, berapa mereka dibayar? Kalau orang Indonesianya berapa dibayar? Kalau cuma bikin teh aja masa sih mesti harus impor tenaga kerja. Nah, itu kan pasti ada. Terus pertanyaan ujungnya, berapa sih para bandar itu dulu bayarin waktu Pilpres sampai seluruh APBN-nya, expenditure APBN-nya mereka ambil? Nah, ini kalau Anda paham, kalau sudah ngerti, makanya saya tadi tanya teorinya dulu, baru kemudian bagaimana prakteknya, baru kemudian Anda bisa tahu, bisa melihat seperti apa sebetulnya kondisi kepolitikan di Republik ini. Sudah sesuaikah dengan konstitusi? Karena konstitusi itu darul ahdi wa syahadah, seperti perjanjian Madinah kayak gitu ya. Jadi darul ahdi wa syahadah, negara perjanjian, negara Pancasila. Negara Pancasila itu apa? Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada yang ngata-ngatain agama, memperolok-olok Islam, memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok Rasulullah, itu artinya Anda melanggar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, bukan biadab, beradab. Persatuan Indonesia, kalau Anda membuat kebijakan yang itu memecah belah menjadi bangsa yang terbelah, maka Anda melanggar konstitusi, melanggar Pancasila, sila ketiga. Kalau Anda nggak musyawarah, mufakat seperti ini, Anda melanggar ini. Kalau hanya keadilan itu hanya mereka yang mendukung istana, sementara yang menjadi oposisi istana, Anda masukkan ke penjara, maka keadilan hanya untuk segelintir orang, melanggar sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh. Paling tidak, teman saya dari kami, si Syaganda, 10 bulan masuk penjara, temannya juga, Jumhur juga, 10 bulan masuk penjara, nggak taunya undang-undangnya inkonstitusional. Ibu-ibu yang ada di itu hanya memforward yang namanya RUU Omnibus masuk penjara. Padahal pada saat plenary session paripurna tidak ada draft yang dipegang oleh para anggota dewan. Anda bisa bayangkan, rapat memutuskan undang-undang, ada yang mengatakan 1.300 sekian, ada yang mengatakan 800 sekian, ada yang versi sekian, dan akhirnya yang ditandatangani oleh presiden versi 1.000 sekian. Sekarang MK membolehkan sampai 2 tahun dilanggar konstitusi kita. Terus gimana? Anda mau ngomongin kesejahteraan apa? Yang sejahtera cuma 9 naga, 4 orang terkaya itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin, dan wajah rakyat miskin adalah wajah perempuan dan anak-anak di Republik ini. Jadi ini persoalannya bukan pendidikan. Pendidikan itu ada schooling, ada non-schooling. Non-schooling itu ya kalau Anda belajar ke pesantren, belajar ke masjid, belajar ke gereja, belajar ke yang kayak gitu, itu non-schooling. Anda tetap bisa kok, tetap belajar kan. Yang penting kan belajar bagaimana akhlak di dunia dan bagaimana nanti supaya kita bisa selamat di akhirat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau Anda pelajari dengan memasukkan semua unsur, wah itu kan Islam, jadi Anda nggak pelajari, rugi dong. Emangnya yang kalian pelajari dari Barat apa? Kristen kan? Yang tadi saya bilang, Kristen. Bahkan yang namanya welfare state saja, itu salah satu dari variannya adalah Catholic, Christian Catholic model di Barat. Baru kemudian muncul sekular, karena ternyata gereja dianggap banyak yang korup. Akhirnya ada gerakan Protestanisme di Eropa Barat. Muncullah khilafah, bahasa saya khilafah Kristen Protestan, memisahkan antara state and church. Ada yang marah waktu saya ngomong khilafah Kristen Protestan. Ibu Kusno, di Kristen tidak ada khilafah. Ya, khilafah itu sistem pemerintahan, sistem suksesi. Jadi kalau Anda menggunakan pemisahan agama dan negara, itu model Protestan. Protestan Kristen. Jadi saya bilang, ya namanya khilafah Kristen Protestan. Kalau Katolik, Anda warga negara manapun, otomatis Anda juga menjadi warga negara Vatikan. Warga negara itu unsur utama dari satu kekhilafahan atau satu pemerintahan.
Coba Anda bisa bayangkan, pemerintahan nggak ada warga negara. Terus siapa yang jalan? Kan ada warga negara, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, ada aturannya, yang kayak gitu. Nah itu dengan melihat seperti itu Anda bisa melihat. Jadi yang mana kebijakan yang mana yang ini. Kalau cuma desa kota schooling, non schoolingnya itu lebih banyak. Dan non schooling itu kan nggak ada negara. Ya, ada nggak non schooling negara yang ngajarin rakyatnya? Yang diajarin kan schooling. Schooling pun ada negara, ada swasta. Ya kan? Ada SD negeri, ada SD Kristen, ada SD Muslim, ada SD Muhammadiyah kalau mau. Ya kan? Ada SMP sampai perguruan tinggi, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya 171 perguruan tinggi. Aisyahnya saja punya 16 perguruan tinggi, 1 universitas. Aisyah yang perempuan ya dalam konteks itu. Dari 177 perguruan tinggi. Ada puluhan ribu SD, SMP, SMA. Negara ngasih lah sedikit. Tapi tiap bulan enggak. Utang iya, belum rumah sakit dan sebagainya. Nah ini persoalan. Gimana kemudian kepolitikannya? Kenapa Anda lebih percaya kepada 9 naga dibandingkan ormas-ormas yang ada di Indonesia? Padahal 9 naga menggunakan rezim itu untuk kepentingan kelompok 9 naga saja. Jadi di sini letaknya. Nah nanti Anda bisa lihat, oh iya Bu ini semua warga negara. Dulu waktu BPUPK itu ada satu dari, bukan satu, ada pidatonya yang dari bangsa Arab, yaitu kakeknya si Anies Baswedan, dan ada satu dari Cina. Dan kakeknya Baswedan pada saat pidato mengatakan minta agar tuan-tuan yang terhormat, ya, jadi kalau Anda mau bicara tentang kenapa masih ada persoalan-persoalan dengan warga negara Cina, itu ada masa lalunya. Dulu Cina didatangkan untuk membantu Belanda dari komprador. Terus kemudian pada saat BPUPK ada nggak mereka datang? Ada. Kemudian pidato, kalau yang tapi intinya pidatonya itu gini. Tuan-tuan yang mulia, kami bangsa Arab, baik yang masih totok maupun peranakan, mohon dicatat pada saat Anda Indonesia merdeka, masukkan kami sebagai bangsa Indonesia. Yang Cina gimana? Tuan-tuan namanya kalau nggak salah Lim Kin. Coba tanya, cari. Saya kalau lupa. Tapi kayaknya nama depannya itu Lim deh. Tuan-tuan yang mulia, mohon dicatat pada saat Indonesia merdeka, dalam Indonesia merdeka, kami adalah masukkan sebagai bangsa, tetap bangsa Cina, bukan bangsa Indonesia, tapi menjadi warga negara dalam konteks warga negara. Jadi orang Cina memang nggak mau bangsa Indonesia. Makanya seluruh dunia kalau ada Cina di Amerika dan sebagainya, dia nggak pernah ngaku Indonesian nation biasanya. Walaupun ada, bukan berarti nggak ada. Itu jadi persoalan sampai hari ini. Sementara 9 naga, ya 9 naga itu quick loh ya, yang ngomong bukan saya. Bagaimana kekuasaan 9 naga di dalam konteks itu. Jadi gimana? Menurut saya perlu dialog yang kayak gitu. Karena kenapa yang sejahtera itu Cina, yang nggak sejahtera bagian besar ya, yang nggak sejahtera. Oh ya, AR Baswedan. Paduka tuan-tuan yang mulia, kami bangsa Arab, baik yang masih totok maupun peranakan, mohon dicatat dalam Indonesia merdeka, dicatat jadi bangsa Indonesia. Lim. Mana bisa? Ada catatan saya kok. Lim ini Lim Kun Hian. Paduka tuan-tuan yang mulia, kami bangsa peranakan ya, Cina peranakan maupun yang masih totok dalam Indonesia merdeka, mohon dicatat dalam konteks politik. Nggak mau jadi bangsa Indonesia.
Jadi kalau sekarang ada beda, oh kenapa orang Arab ini? Karena dia pada saat itu ada partai Arab, langsung ditutupkan di KMB, diambil. Kami sudah, tujuannya waktu itu partai Arab adalah untuk memerdekakan Indonesia. Nah, ini yang supaya kalian juga tahu, jangan ikut-ikutan yang namanya mau Islamophobia, Islam pemilik saham sah dari bangunan Republik Indonesia. Sekarang kalau teriak Allahu Akbar aja nggak boleh. 212 kemarin dilarang-larang, tapi akhirnya tetap jadi ya. Kemudian sementara yang separatis KKB dianggap saudara. FPI dihabisin. Apa sih salahnya Habib Rizik? 4 tahun dipenjarakan, sekarang dikurangi 2 tahun. Apa salahnya anak-anak muda 21 sampai 30 tahun yang ditembak? Tembak matanya, tembak telinganya, tembak dada, dan sebagainya. Apa salahnya? 6 orang itu apa salahnya? Laskar FPI, kilometer 50. Itu ngaku kemudian negara demokrasi. Gimana ibu-ibunya? Punya anak-anak itu yang hidupnya cuma mendapatkan sebulannya berapa tuh? 150.000, 200.000. Nah ini, oh iya kita sekarang dikasih apa? Kartu. Mana kartu? Belum kerja kartu. Siapa sih yang dapat kartu? Gimana sih sebetulnya? Kalau urusan kartu. Sejahtera ya. Oh iya kita dapat. Anda tahu nggak yang dapat itu? Ini saya tanya juga nih kasusnya. Beberapa kasus di RT. Anda bisa cari penelitian sendiri. Ini di RT, salah satu RT nggak jauh dari rumah saya. Di RTM situ. Itu Pak RT itu kan tahu siapa yang miskin di RT-nya. Tapi dia sudah dapat daftar nih dari pemerintah yang dapat sembako itu ini. Dirapatkan ini di antara itu. Ini kan yang dapat cuma 10 misalnya. Padahal yang miskin 20. Bisa nggak dibagi? Dilaporkan. Dan dulu juga ada yang BLT. Pak RT dikasih. Terus yang ngomong, boleh nggak dimintain 10.000 untuk yang dapat ini. Untuk diberikan, dan dia diberikannya lebih kecil kan, kepada yang anggota lain yang masih miskin juga. Bahkan ada yang lebih miskin dibandingkan yang terima itu. Gimana evaluasinya? Nggak ada evaluasi. Jadi kalau ngomongin kesejahteraan apa? Makanya saya orang yang nggak terlalu setuju yang namanya minyak yang dapat subsidi. Wah itu nggak subsidi. Wah Ahok nggak subsidi. Tahu nggak? Itu kayak Amerika. Private leads public. Di Amerika emang nggak ada BUMN. Liberal, neoliberal. Dan dia bikin ekspor. Instrumennya apa? Demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya instrumen dari ideologi liberal. Itu. Nah nanti kalian lihat siapa yang sudah jadi subscriber saya yang Iksanuddin I See The Real Show. Iksanuddin Nursi dan Husnul Maria untuk political economy. Udah ada 50-an itu. Apa namanya? Video. Dan saya sendiri, kalau saya sendiri lebih ke arah yang politik, tapi sudah lama ini agak tidak bikin tapping tentang itu. Tapi itu saya coba. Cuma ini bukan kalau Anda ngelihat Atta Halilintar yang 15 menit. Enggak. Anda harus duduk 1 jam rata-rata untuk mendengarkan apa yang kita diskusikan. Semua itu jawaban yang rakyat membayar pajak, konglomerat yang menikmati. Bagaimana isu uang dalam konteks itu. Uang menjadi transaksi, alat transaksi. Nggak ada kesejahteraan. Kemudian kita yang terakhir kemarin kita bahas tentang Islamophobia, neoliberalisme sebagai sumber dari Islamophobia dalam konteks itu. Kemudian bagaimana Anda lihat ya. Nanti saya kiriminlah beberapa supaya Anda tahu di mana tempatnya untuk dilihat. Itu salah satu ikhtiar saya sebagai dosen untuk memberikan yang namanya termasuk juga. Oh iya, itu politik. Mahasiswa kan sok tahu, baca bukunya belum tamat tapi sok tahu bilang politik itu politik identitas. Kalau dalam demokrasi nggak boleh. Demokrasi yang mana? Di Amerika ada Yahudi, Nasrani, bukan Nasrani, Presbyterian. Dia biasanya ngomong kayak gitu. Presbyterian
Yahudi, Jewish. Jadi kalau voting behavior, salah satu dari model voting behavior, teori ya ini, saya ngomong levelnya teori, ada party identification, ada sociological model. Jadi voting behavior berdasarkan gender, kelas, umur, social economic status, kaya miskin, daerah kaya, itu biasanya lain. Kalau di Australia daerah kaya dia partai liberal tuh, kelompok bisnis. Daerah miskin biasanya partai buruh memilihnya. Satu lagi apa? Agama. Jadi dalam politik di Eropa Barat itu agama selalu ada. So tahu. Pakai sekarang, oh iya itu nggak boleh kita milih karena teorinya ada kok. Kalau teori ada itu kan artinya, dan teori itu diambil dari Barat. Anda mau ngomong apa? Ada berdasarkan agama. Di Barat. Itu namanya sociological model dari voting behavior. Berdasarkan perempuan ada kan? Makanya promosi women vote for women. Misalnya seperti itu. Jadi gitu. Jawabnya pertanyaan A, jawabnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M. Oke, masih ada lagi? Oke, baik Bu. Saya izin masuk sedikit setelah apa yang dijelaskan tadi oleh Ibu menyangkut bagaimana berdirinya Republik ini dengan banyak perjalanan yang sudah ditempuh juga setelah apa itu penguasaan yang dilakukan oleh Belanda dan sebagainya. Yang aku pengen ini sih Bu, yang aku pengen diskusikan di sini adalah sebenarnya menurutku aku cukup setuju dengan apa yang dinyatakan dan dijelaskan juga oleh Ibu, bagaimana peran Islam dalam kepolitikan negara kita, bagaimana peran Islam yang seharusnya bisa digunakan lah untuk dasar persatuan negara kita. Dan yang amat disayangkan, benar yang tadi dikatakan oleh Ibu juga, bahwa pembubaran yang dilakukan oleh ormas yang dilakukan oleh negara terhadap ormas Islam, yaitu ormas FPI, yang pada dasarnya saja di undang-undangnya tersebut saja sudah ada kecacatan, di mana undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 itu diterbitkan karena dasar yang tidak jelas dan tidak ada hal-ihwal pendukung untuk terbitnya undang-undang tersebut. Dan di sini saya juga sedikit ingin menyangkutkan tentang permasalahan yang dihadapi, ketidaksetaraan yang dihadapi di tingkat nasional nih Bu. Yang bisa kita ketahui sendiri bahwa meskipun anak perempuan yang berprestasi lebih baik daripada anak laki-laki di sekolah, namun sangat amat disayangkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja ini dinilai masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dan yang sangat disayangkan juga bahwa penghasilan yang didapatkan ini jauh lebih rendah daripada laki-laki, di mana perempuan ini juga masih mendapatkan kesempatan promosi yang cukup sedikit gitu Bu, cukup minim. Perempuan masih dinilai kurang terwakili baik pada posisi kepemimpinan di lingkup sekolah maupun pemerintahan, dan saya sedikit masih pesimis jika hal ini masih terus terjadi. Bagaimana bisa pemerintah kita itu mencapai tujuannya di tahun 2030 bahwa agar bisa menghapuskan ketimpangan pendidikan gender di negeri kita. Kalau menurut saya sendiri sangat perlu nggak sih Bu adanya pembenahan secara bottom to up agar bisa menengahi permasalahan ini. Itu aja sih Bu. Contohnya apa tuh? Gini, baca data. Ya, kalian ini kalau baca data luar biasa. Tapi baca datanya jangan begitu. Ya, baca datanya ini karena ini menariknya dalam konteks itu. Baca datanya itu, contoh, jangan, oh ini lebih banyak ini.
Berapa sih kira-kira datanya di mana? Kerja, oh iya kerjanya, Anda cek. Apakah karena konsepnya, apakah karena hitungannya? Konsep. Ibu itu banyak sekali yang bekerja, tapi nggak dibayar. Namanya kerja domestik. Ya, 24 jam tiap hari, 7 hari, nggak pernah libur. Yaitu ibu rumah tangga. Dan kalian kalau ditanyakan ibumu kerja. Oh enggak bu, ibu rumah tangga. Kok kira ibu rumah tangga nggak kerja? Nah, jadi mulai dari konsep. Kemudian saya sempat waktu itu tanya kepada Khofifah waktu Khofifah jadi menteri. Fah, Khofifah dulu pernah jadi mahasiswa saya S2, jadi ya biasa saja. Fah, tentang ulama. Berapa jumlah ulama perempuan? Kira-kira berapa jumlah ulama perempuan? Ada yang tahu kira-kira? Fauzan, kamu baru ngomongin data. Saya belum cukup tahu tuh Bu tentang data ulama. Nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah konsepnya. Karena ulama selalu dihubungkan dengan bapak-bapak. Padahal kan guru ngaji, ya, Anda harus bisa ini, dia punya ilmu, guru ngaji, guru ini, dan ulama, kayak gitu kan, orang pintar. Artinya orang punya ilmu, ulama orang punya ilmu. Tapi karena konsepnya ulamanya yang laki-laki semua, akhirnya nggak ada perempuan dianggapnya. Padahal saya dulu ngerti ngaji alif bata itu perempuan dulu. Artinya itu kan bunyai ulama dalam konteks ini. Tapi nggak di ini. Padahal kalau Anda bicara tentang hadis ya, Aisyah radhiyallahu anha itu intelektual luar biasa tuh Aisyah itu. Jalur intelektual tuh, perempuan jalur intelektual dalam konteks itu. Hadis, perawi hadis lebih banyak dibandingkan Ali. Alinya walaupun Ali tetap juga jalur intelektual yang diambil dalam konteks ini. Itu terkenal kan, makanya Anda bisa lihat. Tapi istri-istri Rasulullah yang lain juga ini. Bahkan salah satu istri Rasulullah Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah kenapa kok di Quran ini nggak disebut-sebut perempuan? Turunlah surat Al-Ahzab ayat 35. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya. Bahwa perempuan nanti kalau Anda bertakwa, Anda beriman, Anda melakukan semua perintah Allah, Anda juga akan masuk surga. Jadi bukan rokok katut swarga nunut. Jadi dalam konteks ini sebetulnya peran yang tadi itu Anda tinggal definisikan yang mana kerja yang seperti apa. Nah kalau kerjanya ibu rumah tangga lebih banyak kan perempuan, ya kan? Nah sekarang bagaimana caranya mempromosikan bahwa kerja rumah tangga adalah bekerja? Selama definisi ilmu pengetahuan tidak menyebut itu sebagai bekerja, ya perempuan sedikit banget. Gitu. Udah bekerja, kontribusinya luar biasa, nggak dicatat lagi sama negara. Itu satu. Terus gimana? Kalau menurut saya tetap, kalau Muhammad Abduh mengatakan membuat perempuan bodoh, artinya tidak dididik, itu sebetulnya kejahatan yang luar biasa. Makanya sekolah atau mencari ilmu, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam konteks itu, laki maupun perempuan wajib untuk ini. Nah, persoalannya di lapangan, mindset culture kita itu masih ada gender preferences. Sudah yang perempuan nggak usah disekolahkan, nanti juga larinya ke dapur. Dia masih ada. Diajarkannya dari sejak kecil. Anda disuruh bacanya apa? Ini Ibu Budi, ini Wati. Wati membantu ibu di dapur. Ini Bapak Budi, ini Budi main mobil-mobilan, Bapak membaca koran. Jadi kalau yang laki-laki bisa keliling dunia dengan mobil-mobilannya itu, ya bisa jadi presiden sampai preman, sementara Ibu Budi dan Wati memasak di dapur. Itu artinya apa? Sosialisasi dari sejak kecil sudah dibuat yang namanya posisinya di mana dalam konteks itu. Tapi apakah nanti yang disalahkan Islam? Istri Rasulullah Khadijah itu
perempuan terkaya di Mekah, pebisnis. Aisyah yang tadi saya katakan sebagai intelektual luar biasa. Karena kalau ada masalah tentang berbagai masalah, mereka tanyanya ke Aisyah radhiyallahu anha. Dan nanti Anda cek lagi siapa lagi dalam konteks itu yang menarik untuk dijadikan referensi. Dan kalau Anda membaca cerita sahabat-sahabat Rasulullah ya, dari mulai sirah nabawiyah, itu semua ada detail sampai hadisnya ada. Lebih seru ceritanya. Sampai kemudian nanti gimana dengan cerita malam pertama di alam kubur, bagaimana nanti hisab, yaumul hisab, bagaimana nanti siratal mustaqim. Itu ilmiah, tapi kan oh iya Bu, jangan kemudian nanti gara-gara Anda pidato ngawur pakai mengatakan oh sepertinya sudah pakai ke sana. Enggak. Melihat itu cuma satu, Anda beriman atau tidak. Iman kepada hari akhir, that's it. Itu bedanya dengan ilmu pengetahuan yang biasa. Kalau itu semua masih manusia yang bikin, silahkan kalian kritik. Tapi kalau sudah Allah yang berfirman, sami'na wa ata'na. Ini cara kita di dalam belajar. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu pentingnya. Oh Bu, tapi ini politik kan nggak ada ini. Kata siapa? Kalau Anda menempatkan pemikiran the virtue of politics, ya, tujuan dari ilmu politik yang ada, itu kan yang Anda lihat politik kan politik para politisi. Tapi tujuan dari mempelajari ilmu politik supaya Anda tahu bahwa dengan ilmu ini Anda bisa menyampaikan kepada penguasa bahwa dalam politik itu nggak boleh, yang harus ada itu adalah keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, ya, beradab. Kayak gitu. Kalau perang nggak boleh perempuan dan anak-anak itu dibunuh, diperkosa. Ada nggak tentara kita yang berpikir boleh diperkosa? Ada. Saya mengalami sendiri satu workshop di FISIP UI. Saya satu-satunya perempuan di situ. Waktu konflik Indonesia dengan Malaysia tentang 2 pulau, Sigitan dan Pidan. Di Sigitan dan ada 2 pulau itu. Anda cek itu. Tenang aja Bu Husnul, gampang kok. Nanti kita ini bisa itu yang namanya perempuan-perempuan, anaknya sultan-sultan. Maksudnya? Diperkosa. Ya Pak. Mau dalam perang maupun tidak perang, memperkosa itu, zinah itu, haram hukumnya. Dipikirnya kalau dalam perang kemudian boleh melakukan itu. Enggak Pak. Ingat mati Pak. Tapi saya ngomong ingat mati enggak cuma kepada kalian. Buka surat terbuka Husnul Maria, ya, kepada presiden, ada 3 paling enggak yang viral. Kepada presiden, kepada Megawati, dan kepada sang penguasa. Ya, buka aja di internet. Surat Husnul Maria, surat terbuka Husnul itu ada 3 viral, termasuk kepada Megawati. Saya waktu nulis surat kepada Megawati waktu RUU AIP dulu, Megawati ini umurnya berapa sih? Waktu itu 73. Berarti kan udah deket banget kita ini. Mati maksudnya. Semua saya suruh mengingat mati. Itu yang kalau kesejahteraan saya bilang gini, hati-hati Pak, jadi presiden. Satu saja rakyat dari 270 jutaan ini tidak bisa makan. Dan Bapak tidak tahu dihisap nanti. Kira-kira berapa juta rakyat Indonesia yang nggak bisa makan? Siapa yang nanti akan dihisap? Yang kedua Pak, hati-hati. Tadi pagi bahasan kita tentang, itu juga belajar masih kayak kalian Riyadhus Shalihin, tentang zalim. Zalim itu haram hukumnya. Salah satu yang paling bahaya zalim itu adalah menyerobot tanah. Kalau Anda ini dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada Anda menyerobot tanah 1 jengkal, nanti di akhirat ada 7 lapis bumi yang akan dikalungkan di leher kita. Nah itu Anda itu yang punya sampai 5,3 juta hektar, tanahnya diserobot, itu yang kasus Rocky Gerung, tanahnya diserobot. Belum lagi yang lain-lain, tanahnya diserobot.
Jadi gimana tuh kira-kira? Hati-hati. Nih salah satunya. Ini yang di Maluku nih. Diserobot-serobot cantiknya di Maluku. Robot semuanya nih punya rakyat. Menjadi kayak gini. Dihabisin. Kerusakan, picu lingkungan. Menyerobot tanah, hati-hati. Mahasiswa saya bilang, oh sudah tidak ini Bu, tidak 5,3 juta hektar lagi. Berapa? 9 juta. 5 juta diagungkan ke bank domestik dan 4 juta diagungkan ke bank internasional. Bayangkan, Anda dikasih kesempatan punya tanah 4 juta hektar di Indonesia, tapi Anda taruh itu di bank internasional untuk utang. Jadi nanti kalau Anda nggak bisa bayar, maka tanah itu menjadi milik bank itu. Kira-kira gimana itu? Kira-kira siapa itu orangnya? Salah satu dari 9 naga. Saya tanya, kok kamu tahu? Kalau 5,3 juta hektar itu saya tahu karena itu yang bicara adalah anggota Komnas HAM Republik Indonesia. Satu panel dengan saya tuh. Serius Pak itu? Betul. Loh, kan bermasalah Bu di Komnas HAM. Saya menangani itu. Di kelas waktu saya ngomong kayak gitu, ada yang nyaut. Bu, sudah nggak 5,3 juta lagi Bu, berapa? 9 juta. Yang itu saya. Kok kamu tahu? Kan saya yang ngurus. Saya kerja di situ. Terus sekarang bikin partai. Salah satu tujuan bikin partai itu adalah bagaimana caranya menjadi yang disebut political vehicle untuk Ahok jadi presiden Republik Indonesia. Diubah dulu konstitusinya oleh profesor dari UNAR itu. Ternyata dia Cina Peranakan tapi Ambon. Siapa itu? Profesor siapa tuh? Yang PDIP. Menjadi anggota DPR. Yang baru meninggal. Saya tapi. Anda cek pernyataan saya tapi tentang mengubah pasal Presiden harus Indonesia asli, pribumi, dengan warga negara. Karena nggak mau jadi bangsa Indonesia. Kalau pribumi itu bangsa Indonesia, jadi orang Arab sebetulnya pribumi. Orang Cina nggak mau jadi bangsa Indonesia, warga negara, diganti yang kayak gitu. Namanya partainya siapa? PSI. Gitu. Jadi kalau Anda baca politik, gampang. Kalau Anda sudah paham, pelajari dengan hati, dan tujuannya Anda belajar kalau saya sampaikan itu untuk mencari kebenaran, mencari ridha Allah, mencari keadilan. Karena dalam Islam, ya, dalam konteks politik dalam Islam ya, Anda tidak boleh tidak adil walaupun karena beda agama dan yang gitu. Tetap harus melaksanakan keadilan dalam konteks itu. Jadi adil itu sebenarnya konsep dalam Islam, adil. Keadilan sosial itu adil, itu bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab, rakyat itu bahasa Arab. Ya. Beradab, adab itu bahasa Arab. Masih ngata-ngatain, nggak mau Arab, buang semua itu Pancasila. Ya emang mau dibuang kan? Jadi Trisila dan Ekasila gotong royong. Itu udah jelas tuh siapa yang ganti, siapa yang bikin undang-undangnya. Kenapa nggak ditangkap? Nah, ini persoalan ya. Kalian pelajari dengan baik, tapi intinya saya bukan dalam arti untuk mengajak kalian untuk anti kepada Cina, nggak boleh. Kita sama-sama, ya kalau kita tidak sama-sama Islam, kita sama-sama menjadi anak bangsa dan kemudian sama-sama menjadi manusia. Tapi bahasa saya, lu macam-macam kayak gitu ya. Saya punya konsepnya nih, saya punya ininya nih, sejarahnya nih, sebenarnya kayak gitu. Jangan sekali macam-macam kepada saya, kayak gitu bahasanya. Bukan saya dalam arti saya, tapi di dalam konteks majority bangsa Indonesia, yaitu kelompok Islam. Yang kekayaannya luar biasa dikasih oleh Allah, tapi
orang Islamnya menjadi sangat miskin di mana-mana. Kenapa? Digusur. Gimana? Itu di tetangganya Rocky. Dia tinggal di situ udah tahun 1935 sebelum Indonesia merdeka, digusur sama kelompok Sentul. Udah di mana-mana itu. Anda bicara tentang Freeport. Ada gambarnya enggak ya? Freeport. Saya sebetulnya ada yang Freeport di mana ya? Kalau Anda mau lihat Ecopol. Nih, ya, hutan kita dijadiin semua menjadi monoculture, ya, tanaman sawit. Ini Freeport, saya udah kesini nih, ya, namanya Grasberg. Dua dia, Eastberg dan Grasberg. Dua gunung jadi mangkok. Saya naik di 4.258 yang di atas itu belum di atas banget ya. Yang gunung yang biasanya dia naik ke atas tapi jadi jatuh ke bawah, jadi mangkok. Ini 90%, 80% milik Freeport McMoran Amerika, 10% milik Freeport Indonesia, dan ini 10% cuma yang milik negara Republik Indonesia. Terus ini mau bikin yang namanya reklamasi, tapi dijualnya di Shanghai dan di Hong Kong, di Cina. Dan ini ibu kota. Oh, ternyata mereka sudah mau merencanakan ibu kota dipindah. Ini dijadiin Singapura kedua. Tapi yang asli rakyat Indonesia, miskin-miskin kayak gini, digusur habis-habisan dengan cara kekerasan. Ahok mengatakan, terutama di daerah Bukit Duri, oh itu tanah negara. Kata siapa? Dibawa ke pengadilan, tanah rakyat. Terus negara milik siapa? Bagaimana negara dalam konteks itu menggunakan kekerasan untuk menggusur? Apakah kemudian dilayani housing tadi? Ya, cara mereka menggusur sampai nggak bisa apa-apa. Ini penelitian saya yang dapat shortlist dari Inggris, ya, dari jadi lupa. Saya jadi shortlist. Newton Fund. Ini penelitian saya tentang Women Post, the gendered everyday political economy of kampung eviction early settlement in Jakarta, kerjasama dengan Warwick University dari Inggris, dan dapat shortlist dari Newton Award, tapi nggak dapat, saya tahu sih yang dapat pasti. Tapi pertama kali social science masuk shortlist, ya, rumahnya si itu digusur Rocky, tapi Rocky nggak jadi. Ya, kalau Anda masih dekat dengan saudara-saudaranya LBP, ya, belakangnya. Terus ini mau pindah ibu kota untuk apa? Hutan di ini, terus ini pembangunan tanahnya memang milik siapa? Dan ternyata tidak ada air. Terus nanti gimana ngasih minum? Kalimantan seperti ini. Semakin tidak ada air, semakin jadi masalah di Kalimantan. Tuh. Siapa yang sejahtera dan siapa yang tidak sejahtera? Oke, saya pikir itu. Sampai nanti lagi kapan. Jadi kondisi kepolitikan itulah yang kemudian membuat kita dalam konteks itu. Gimana? Baik Ibu, terima kasih banyak atas tanggapan yang udah Ibu kasih ke kita terkait tema yang udah dari Wolverstedt itu sendiri. Karena keterbatasannya waktu, maka dari itu sesi pertama diskusi oleh Ibu Husnul Maria ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Ibu berikan untuk diskusi pagi ini. Sama satu lagi Bu, dari dosen kami,
atas nama Mas Anwar Ilmar memberikan salam untuk Ibu Husnul Maria. Iya, oke. Nah, dengan Ibu Husnul Maria telah selesai, selanjutnya untuk narasumber kedua, untuk Krisna Pratiwi, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, dalam forum diskusi ini saya adalah merupakan perwakilan dari mahasiswa kelompok ini menjadi narasumber mengenai dengan topik yang dibawain, yaitu welfare stage perempuan serta perbedaannya antara pendidikan di kota dengan di daerah pelosok. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu dengan konsep welfare stage-nya itu. Seperti yang kita dah ketahui, yang sudah dipelajari, welfare state ini adalah sebagai penjaga malam di negara hukum material. Sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negara dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal dengan memberikan wewenang pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat atas legalitasnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan welfare state ini, dan Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak persoalan di bidang sosial seperti kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pendidikan, dan sebagainya. Kondisi-kondisi ini banyak menimbulkan kebodohan, rentan penyakit, kesehatan, serta kematian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan landasan konstitusional juga bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya. Maka dengan demikian, dengan jelasnya bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar warga negaranya, yaitu sangan, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan. Oke. Yang kita tahu ini welfare state ini banyak lebih dicondongkan kepada bidang kesehatan. Namun seharusnya Indonesia tidak harus berfokus kepada kesehatan saja dalam merealisir konsep welfare state ini, tetapi pada bidang pendidikannya juga dapat dijadikan prioritas utama karena sebagai penghasil sumber daya manusia yang idealis, bermoral, bermental, dan berakhlak untuk menciptakan Indonesia bersih tercapainya angan-angan negara kesejahteraan. Dengan memberikan welfare state ini kepada bidang pendidikan, berfokus pada pendidikan ini bisa memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat pendidikan, bahkan dinyatakan dengan tegas pula bahwa negara mengatur hak dan rakyatnya atas pendidikan dan kewajiban negara yang memberikan pendidikan setinggi-tingginya. Ini berarti negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan yang mencapai pendidikan tinggi yang menjamin rakyat untuk mengenyamnya. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dikarenakan memperoleh pendidikan merupakan hak dari warga negara. Begitu juga untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan juga perdesaan dan daerah pelosok. Masyarakat itu semua berhak menerima pendidikan yang layak dan setara. Namun kenyataannya masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di antara perkotaan dengan daerah pelosok. Yaitu dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, dari pola pencapaian kemampuan membaca dan menulis perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Nah, itu juga terjadi pada wilayah perkotaan dan juga daerah pelosok. Akan tetapi kemampuan membaca dan menulis di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibanding di daerah pelosok. Serta pada daerah perkotaan, rata-rata lama sekolah ini yang diampu oleh perempuan adalah 15 tahun ke atas, lebih tinggi dibandingkan di daerah pelosok. Perempuan di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan yang minimal 12 tahun atau yang setara dengan 9 kelas 12 SMA, sedangkan di perdesaan atau daerah pelosok seperti yang sebelumnya dibilang oleh Ibu Husnul bahwa perempuan di daerah pelosok
rata-rata masih mengenyam pendidikan sampai di bangku sekolah SMP kelas 2 semester 1. Oleh karena itu, terjadinya banyak kesenjangan, ketidakmerataan dan ketidakadilan dari pendidikan yang dirasakan oleh perempuan yang di perkotaan dengan perdesaan. Sekian. Baik, terima kasih banyak atas paparan dan tanggapan dari Krisna Pratiwi. Mungkin untuk para rekan ada yang ingin memberikan tanggapannya atau ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Oke, saya Satria ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada Mbak Krisna Pratiwi. Sekarang ini kan konsep welfare, menurut saya konsep welfare state lebih masuk ke arah workfare state ya. Yang dimana tuh kata Jimmy Asdiki sangat menekankan tanggung jawab negara dalam memberi bantuan kepada rakyat. Seperti yang kita tahu, kayak bansos, kartu Indonesia Pintar, bantuan tunai sementara, dan lain sebagainya. Geser dari ini deh ke arah kewajiban dan tanggung jawab rakyat sendiri. Bergeser dari itu lain dari kewajiban negara, lebih ke rakyatnya sendiri. Terus saya mulai mikir, muncul pertanyaan gitu, apakah negara masih harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dapat menolong dirinya sendiri? Oke, saya akan menanggapi penanggap dari Satria. Saya akan menjelaskan dulu mengenai konsep pergeseran makna konsep welfare state ini lebih didasari pada kondisi ekonomi maupun tenaga kerja atau pengangguran pada suatu negara, sehingga pelaksananya berbeda di antara satu negara dengan suatu negara, sehingga pelaksanaannya berbeda di antara satu negara dengan negara lainnya. Menurut John Naisbitt dan Patricia Abundance, bahwa dari kondisi suatu negara yang mampu dari segi ekonominya dan siap memberikan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, sedangkan sebaliknya, dengan menggunakan pendapatnya Rashmit Mirsad, bertolak pada suatu kondisi negara yang mengalami krisis ekonomi pada dasarnya setelah jumlah pengangguran. Selanjutnya, dalam workfare, untuk menambahnya, dalam workfare, intervensi negara dilakukan dengan pendekatan mewajibkan bagi penerima bantuan sosial diupayakan untuk dapat masuk ke pasar kerja dengan membekali kemampuan bagi orang miskin. Workfare mengajar untuk mengatur dan memantapkan diri ke arah perubahan termaksud di dalam dasar persyaratan tiap-tiap penerima bantuan bagi orang miskin dari pemerintah untuk bekerja di sektor swasta apabila mungkin atau tidak jika tidak dapat di sektor pemerintah. Seperti itu. Baik, setelah dari tanggapan dari Krisna, bagaimana dari Satria sendiri, apa sudah cukup? Cukup sih untuk pertanyaan yang workfare ini. Terima kasih Mbak Krisna. Oke, baik. Setelah dari pemaparan Krisna dan Ibu Husnul Maria tadi, dengan terlihatnya waktu sudah cukup, sepertinya dari diskusi kali ini bisa kita selesaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas waktu dan ketersediaannya di pagi hari ini. Mohon maaf jika saya punya salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum itu kita boleh ada sesi dokumentasi dulu, Ibu. Boleh, dipersilakan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Ibu.